Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke videonya Novita Sari, Nove Channel Blitar. Halo teman-teman, kali ini Nove mau bahas YouTube lagi. Nah, ini Nove mau ngasih tahu 11 cara gimana kalian bisa menjadi YouTuber ya teman-teman ya. Tentunya kita harus tahu nih tujuan kita nge YouTube itu apa. Terus kita bikin konten itu buat apa? Tujuannya tuh kemana dan gimana sih cara penonton itu bisa melihat video kita? Oke teman-teman, ini langkah atau cara-cara kalian untuk menjadi YouTuber. Yang pertama, kalian harus tentukan satu tema atau satu niche. Nah, karena kenapa? Kalau kita tidak menentukan tema, bingung nanti audiennya mau melihat kita dengan ciri khasnya apa, uniknya apa di kita. Jadi kan kita nggak tahu. Kita cari niche itu nggak usah bingung-bingung. Kita lihat yang apa yang kita sukai, apa yang kita tiap hari kita lakukan, dan itu tidak pernah bosan. Ada beberapa contoh niche, mungkin fashion, gaming, terus teknologi, pendidikan, komunikasi. Mungkin salah satu dari itu ada hobi kalian. Niche itu bisa kita cari tuh dari potensi diri kita tuh di mana. Contohnya misalkan kita hobi public speaking. Nah, kita harus belajar, harus menguasai tentang public speaking. Mungkin dengan mudah, atau kita bisa review barang, review gadget, laptop, HP. Nah, itu bisa jadikan satu tema, satu niche ya. Yang kedua, atur tujuan kita atau apa yang ingin kita capai sekarang itu apa. Misalkan kita mau mengejar subscriber, terus jam tayang. Kita fokus nih, target kita 3 bulan ke depan nih harus kita mencapai tujuan itu. Kita nyampe nggak? Kalau misalkan 1000 subscriber dalam 1 bulan, semangat nih, kita harus gali potensi caranya gimana sampai nanti kita ke tujuan itu. Yang ketiga, membuat perencanaan ide konten. Itu sangat penting. Contoh semisal mengenali audiens kita, siapa sih nanti yang menonton kita, terus berapa umurnya, apa jenis pekerjaannya, terus kenapa mereka harus menonton video kita, jam berapa mereka harus menonton video kita. Mungkin dengan cara begitu nanti kita akan tahu target kita atau target penonton kita itu seperti apa. Gimana kita nanti cara mempromosikan video-video kita ke penonton kita agar penonton itu balik lagi ke video-video kita. Karena sejatinya kalau YouTuber itu ditonton oleh penonton yang sudah sejati gitu. Meskipun banyak follower, biasanya viewsnya sedikit, kan mereka cuma hanya memfollow aja, belum tentu penonton. Kita jangan stuck di situ saja, karena kita harus ibaratnya melihat kompetitor kita juga dengan tema yang sama, melihat senior-senior kita yang sudah tinggi followersnya, jam tayangnya lebih padat, dan mereka ratingnya lebih tinggi dari kita, dan kita harus belajar dari mereka. Apakah dia openingnya bagus, terus videonya bagus, kualitas videonya bagus, isinya juga kita harus meniru, bukan berarti kita harus meniru sama gitu, enggak ya. Jadi kita harus modifikasi biar ada ciri khasnya kita itu seperti apa, pembedanya apa. Kalau mungkin tujuannya kita tuh sama, audiennya sama, tapi apa sih yang bikin orang-orang itu balik ke kita gitu ya. Boleh kita meniru, tapi kita modifikasi dengan cara kita gitu. Yang keempat, membuat channel YouTube. Kalau bisa pakailah nama-nama yang unik, terus nama-nama yang bisa dengan mudah tuh diingat sama penonton gitu. Kalian benar-benar hati-hati kalau memang sudah bikin channel YouTube, settingnya jangan sampai salah.
Yang kelima, kita harus menyiapkan beberapa alat-alat konten. Yang pertama HP ya teman-teman. Yang pertama HP. Terus yang kedua tuh lighting. Yang ketiga itu adalah ini teman-teman, mikrofon. Ini sangat-sangat benar-benar berarti ya teman-teman. Kadang tuh suara saya tuh nggak bisa keras, makanya harus dibantu dengan mikrofon ini. Aku sih hanya itu sih, kalau saya pribadi, lighting, mikrofon, HP, sudah itu cukup. Yang keenam, kalian bisa buat jadwal upload ya teman-teman ya. Jadi biar penonton itu akan mengetahui kapan sih kamu tuh akan muncul di media, gitu lah teman-teman. Kalian tentukan jadwalnya, terus jamnya, itu benar-benar kalau audienmu itu menanti videomu itu tidak bingung. Misalkan jam 7 upload, ntar jam 12 upload, terus besoknya jam 9 upload, terus lagi jam sekian, tuh bingung nanti penontonnya teman-teman. Yang penting kalau misalkan kan di dashboard kita kan bisa disetting gimana cara menjadwalkan video ya teman-teman. Jadi mungkin itu bisa dipelajari dan nanti bisa diterapkan. Yang ketujuh, kita harus belajar editing. Meskipun editing tipis-tipis, tapi itu menjadi ciri khas kita. Editing itu memang wajib belajar. Nanti yang pemula atau belum pernah editing sama sekali, tolong dipelajari dengan pelan-pelan. Suatu saat akan menjadi biasa. Yang ke-8, mempromosikan video YouTube kita ya, mungkin ke TikTok, ke WhatsApp, ke IG gitu. Jangan malu untuk mempromosikan diri kita atau isi konten kita di sosial media platform selain YouTube. Karena kenapa? Agar kita itu mencapai tujuan yang pertama tadi. Kita tujuannya apa nih? Mengejar jam tayang atau mengejar subscriber dulu. Kita fokus posting dan perbaiki kualitas video-video kita. Bangun ibaratnya engagement kepada penonton teman-teman. Apa itu engagement? Engagement tuh contoh gini. Semisal kamu nih barusan upload video ya, terus habis itu ada beberapa penonton tuh yang like dan komen. Nah, kamu gercep nggak sih balasnya gitu. Jadi biar ibaratnya record engagement tuh bagus. Jadi nggak seolah-olah kalian habis upload terus kalian tinggal pergi. Mungkin tunggulah 1 jam 2 jam, mungkin lebih respect cepat ya kalau misalkan ada penonton itu komen gitu. Jadi kalau orang tuh setelah lihat video kita terus komen, terus kita respon, itu seneng banget teman-teman. Jadi dia tuh akan balik lagi gitu loh. Dia tuh nanti akan mengomen video kita selanjutnya ya, menjadi kayak penggemar berat kita gitu. Yang ke-10, optimasi SEO. Beberapa tips untuk SEO YouTube ya teman-teman, agar kita tuh mudah atau gampang dicari oleh penonton kita ya kita itu harus memperhatikan mulai dari kata kunci ya, keyword lah, keyword mungkin di judul, terus thumbnail. Kita harus ada kata kuncinya, karena agar kalau orang nyari itu video kita tuh teratas gitu ya. Meskipun tidak teratas, mungkin pasti akan muncul di beranda mereka. Kita harus gali ilmu atau riset keyword yang sekarang lagi trennya itu apa ya. Jangan menutup kemungkinan kalau kita tuh memang harus benar-benar belajar di dunia digital. Nah, kita harus cari tahu apa yang dibutuhkan untuk penonton dengan niche atau tema kita ini teman-teman. Yang 11 itu kita harus evaluasi ya. Tidak menutup kemungkinan video kita monoton itu aja, mungkin customer bosan melihatnya ya. Kita harus evaluasi teman-teman. Kita harus evaluasi, atau mungkin dari penyampaian kita yang bikin bosan, ataupun dari editing kita kurang bagus, dari kualitas kamera kita yang jelek, terus mungkin atau isinya kurang bermutu. Itu juga menjadi
suatu evaluasi buat kita agar channel kita itu lebih menarik. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa cara untuk konten kreator pemula. Insya Allah kalau kita berjalan runtun dengan sabar, nggak usah tergesa-gesa, kita ibaratnya tujuan kita kemana dulu, dan kita harus mencapai itu dulu. Pokoknya nanti perlahan, insya Allah pasti akan mencapai tujuan kita. Gitu ya teman-teman. Oke, kalian yang suka dengan videoku, tolong like, comment, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.